Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-39, ayat 34, sampai dengan pasal yang ke-40, ayat yang ke-9. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Ayub, "Apakah pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab." Jawab Ayub kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawaban apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Kututup mulutku dengan tangan. Satu kali aku sudah berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan." Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur dengan suara seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak, luapkanlah gelora murkamu. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau jika tangan kananmu memberi engkau kemenangan." Sahabat Alkitab, kehidupan mengantar kita pada beragam dinamika, krisis pekerjaan, perceraian, pengkhianatan, diagnosa medis yang mengubah arah hidup, atau kegamangan dalam doa yang tak kunjung dijawab. Dalam pergumulan seperti itu, seperti Ayub, kita pun bisa tergoda menyimpulkan bahwa Allah tidak peduli. Kita ingin memaksa logika kita bekerja di tengah misteri ilahi, dan saat gagal, kita kecewa. Namun, seperti Ayub, kita perlu sampai di titik hening, titik ketika kita tak lagi sibuk membela diri atau menyalahkan ilahi, tetapi hanya berkata dengan penuh kesadaran, "Ampuni ketidaktahuanku. Aku kira engkau tidak hadir, tetapi ternyata engkau tetap menjagaku." Ayub pernah merasa demikian. Setelah kehilangan harta, keluarga, kesehatan, bahkan harga diri, Ayub merasa Tuhan tidak lagi peduli. Ia menangis mempertanyakan, bahkan menantang Allah untuk menjawab penderitaannya. Dalam kegentingan itu, Ayub mencoba merumuskan keadilan menurut logikanya sendiri. Sebuah keadilan yang mengharuskan Allah menjawab, mengapa orang benar menderita? Namun, ketika Allah akhirnya menjawab dari dalam badai, Ayub tidak mendapatkan penjelasan sebab akibat, melainkan perjumpaan yang mengguncangkan, sekaligus menenangkan. Allah tidak datang untuk menghakimi Ayub karena keluhannya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dunia ini jauh lebih luas dan misterius dari yang bisa dipahami manusia. Ayub pun terguncang. Ia menyadari bahwa kata-katanya terlalu gegabah. Ia berkata, "Aku ini terlalu hina." Ungkapan ini bukanlah pengakuan dosa moral, melainkan ekspresi kerendahan hati yang lahir dari kesadaran akan keterbatasan manusia di hadapan Allah yang Maha Besar. Ia menutup mulutnya, bukan karena kalah debat, tetapi karena hatinya tersentuh oleh realitas ilahi yang melampaui pemahamannya. Seandainya Ayub bisa merangkum isi hatinya saat itu, mungkin inilah yang ia katakan, "Ampuni ketidaktahuanku. Aku mengira engkau telah meninggalkanku. Ternyata aku salah. Seharusnya aku bertahan sedikit lagi.
Seharusnya aku tidak merasa malu menjadi ejekan, karena Engkau tetap menjagaku meski aku tak mengerti caramu. Allah tidak memarahi Ayub karena bergumul. Sebaliknya, Ia mengajak Ayub masuk ke dalam dialog yang membentuk dan mengubah perspektifnya. Allah menggeser fokus Ayub dari perkaraku kepada keadilanku yang mencakup seluruh ciptaan. Ayub tidak lagi menuntut pengertian total, melainkan menyerahkan dirinya kepada Allah yang lebih tahu. Sahabat Alkitab, kadang ketika kita tengah berada dalam penderitaan, kita merasa Allah menjauh, dan kita pun tergoda mengukur kasih Allah dengan kondisi hidup kita. Namun, Ayub menjadi saksi bahwa keheningan Allah bukanlah ketidakhadirannya. Dalam badai sekalipun, Ia tetap berbicara. Dalam keluh kesah kita, Ia tetap mendengar, bahkan mengajar kita untuk dapat melihat dari sudut yang lebih luas bahwa tidak semua harus dijawab, tetapi semua bisa dijalani bersamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di dalam kelemahan kami, seringkali kami bersuara tanpa mengerti. Namun kami sadar Engkau tidak pernah meninggalkan. Ampunilah ketidaktahuan kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk diam dalam hadirat-Mu, untuk percaya walau tidak mengerti, dan tetap setia meski di dalam badai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.